Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fis sholati falam yamsah al-hasa fa inna rahmata tuwajjihuhu." Ya. Ketika seorang dari kalian, dari kita itu berdiri untuk melaksanakan sholat, falyamsah al-hasa, maka janganlah mengusap kerikil-kerikil yang menempel di kening kita. Itu ketika kita sholat, sujud kan ada kerikil nih. Ya, maka jangan diusap. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajjuhu, ya. Karena rahmat Allah itu selalu bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasaffa bisifatil kamalat wa tanazzaha bisifatis sayyiati wal khati'at wa arsala nabiyahu bil mu'jizat ila sairil ummat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan kajian ba'da salat maghrib musalla Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biqaulil hamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kitab Bulughul Maram, yaitu kita sudah masuk pada babul hathi alal khusyu'i fis shalat. Ya. Itu babul hathi alal khusyu' fis shalat. Itu bab anjuran, ya, atau memberikan semangat dalam memberikan anjuran khusyuk di dalam sholat. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang bisa memotivasi kita bisa menjadi sholatnya khusyuk. Jadi ya, kalau kita tanya kira-kira sholat kita khusyuk apa belum ya? Ini kan insya Allah ya. Insya Allah sholat kita khusyuk, gitu kan ya. Nah, di dalam kitab Subul Salam ini, khusyuk ini diartikan khudu. Ya, khudu itu ya atau kita merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau kita khusyuk, hadir kita, batin kita, hati kita itu khudu. Ya, khudu itu ya merendahkan diri di hadapan Allah. Atau disebut dengan au-qarib minal khudu, atau kita mendekati pada khudu tadi, ya, yaitu kalau mata itu pandangannya enggak ke atas, berarti ke bawah. Ini kan. Jadi khudu itu berarti ya kita di hadapan Allah, ya kita merasa malu, gitu kan, ketika kita sholat, gitu kan. Ya, ketika kita sholat khudu dalam batin kita. Ya. Jadi itu yang disebut dengan khusyuk, ya. Jadi khusyuk itu diartikan khudu, bukan malu, apa sih namanya? Merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah.
itu khusyuk. Ya, jadi nggak congkak, nggak sombong. Nah, ketika kita sholat, ya, nggak, yang diingat ya adalah Allah. Kalau dalam kitab Tabirul Ghafilin itu bahwa khusyuk itu adalah kita upaya menghadirkan Allah di dalam hati kita, gitu kan? Upaya untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita ketika kita sholat, itu namanya khusyuk. Nah, ini masya Allah. Nah, sementara mudah-mudahan kita itu sudah mencapai itu, kan gitu kan? Kan gitu kan? Makanya ada dalil, ya dalil ketika khusyuk itu orangnya dalil itu merasa rendah di hadapan Allah, ya khusyuk, khudu, ya, anteng, itu kan tenang. Itu orang lagi sholat itu kalau khusyuk itu tenang, ya nggak mikirin apa-apa, yang dipikirin hanya berzikir kepada Allah. Nah, ini makanya kemarin di hadis yang waktu sutroh itu, Rasulullah itu ketika sholat dadanya seperti air yang mendidih, gitu kan. Ketika Rasulullah sholat dadanya seperti air mendidih. Karena apa? Karena memang Rasulullah itu ketika sholat nangis, ya. Rasulullah itu nangis. Kalau kita kan kadang-kadang buru-buru nangis, gitu kan. Maka perlu ada sesuatu hal yang memotivasi diri kita supaya sholat kita khusyuk, ya. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai 2 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang beriman itu apa? Orang yang sholatnya itu khusyuk. Makanya bab ini adalah babul hathi, ya. Bab yang memotivasi agar sholat kita bisa khusyuk. Baik, mari kita masuk pada hadis yang pertama, ya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nanti dibantu yang pakai terjemah, ya. Ini saya sebabnya nggak ada terjemahnya, jadi kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah, ya, ayusalli ar-rajul muhtasiran, ya, mencegah seseorang melaksanakan sholat dengan bertolak pinggang. Nah, jadi Rasulullah itu mencegah seseorang, yaitu sholatnya yang bertolak pinggang. Nah, jadi begini. Jadi Allahu Akbar begini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul muhtasiran. Jadi Rasulullah mencegah seseorang yang sholatnya bertolak pinggang. Nah, ini kan. Tanya gimana kan gitu kan. Allahu Akbar. Nah, itu kan. Nah, ini kan. Muttafaqun alaih, ya. Walafdhu wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala hadiratihi, yaitu maknanya seseorang itu menjadikan tangannya di pinggulnya. Begini. Ini tolak pinggang. Ya. Allahu Akbar. Pinggang. Ya, tolak pinggang. Ya. Ya, jadi nggak boleh. Ini nah Rasulullah. Ya, karena apa? Gaya yang seperti ini orang sombong kan gitu kan, ya, nantangin kan gitu. Apaan lo kan gitu kan. Nah, ini maka Rasulullah mencegah, ya, seseorang yang sholatnya bertolak pinggang. Nah, itu kan. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya. Ada nggak di sini? Nggak ada, ya. So-soan misalnya Allahu Akbar begini. Nah, nggak ada, mudah-mudahan, ya. Jadi hadis yang pertama ini bahwa Rasulullah itu mencegah seseorang atau mencegah kita sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Nah, itu jadi meletakkan tangannya di pinggangnya seperti ini. Ya, jadi tidak boleh. Berarti ini larangan, ya. Karena hal seperti itu apa? Di dalam hadis anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim. Nah, ini ada bahwa hal yang seperti itu adalah perbuatan orang Yahudi ketika dia sholat. Orang Yahudi juga sholat, sholatnya tapi beda dengan kita kan.
Dan jadi orang Yahudi ketika sholat dia bertolak pinggang. Jadi kenapa Rasulullah itu mencegah? Karena bertolak pinggang itu perbuatan orang Yahudi. Secara etika pun menunjukkan bahwa orang itu sombong. Coba nih, bapak-bapak misalnya jalan dari sana telanjang berada, pakai celana doang, bawah pendek, kemudian jalannya begini, sombong amat itu, kayak habis apa namanya, jual tanah laku itu kan, begini itu kan. Nah, ini makanya dicegah oleh Rasulullah SAW karena menunjukkan perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan orang Yahudi. Nah, sehendaknya juga kita di luar sholat pun seharusnya kita terjaga dari itu, ya kan? Apalagi nggak enak banget ya kan, udah telanjang dada, nggak pakai baju, kemudian pakai celana pendek, calonnya begini, ya kan? Kalau perutnya suspek mah nggak apa-apa. Ah, ini yang susah lagi kan. One fact. Nah, ini yang susahnya. Karena perbuatan itu adalah fi'lul Yahudi, itu adalah perbuatannya orang Yahudi. Hendaknya kita menjauhi perbuatan yang demikian, gitu ya. Jadi karena menunjukkan yang seperti itu tidak menunjukkan orang yang khudu, orang yang tadarru, orang yang zalil, gitu ya. Jadi khusyuk itu ya tadi khudu, ya. Hati kita hadir di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa tenang di hadapan Allah. Tapi ketika kita bertolak pinggang, maka akan tidak menunjukkan sifat-sifat yang demikian, yaitu menunjukkan sifat sombong, gitu ya. Paham sampai sini ya? Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kutimal 'asha fabda'u bihi, ya, qabla an tusallu al-maghriba, ya. Jadi menurut Anas radhiyallahu an, kalau kita mau sholat kemudian makan sore atau makan malam itu dihidangkan, sudah dihidangkan, makan aja dulu. Qabla an tusallu al-maghrib, sebelum kalian itu sholat maghrib. Itu kan, sebelum kalian sholat maghrib, mau sholat maghrib ternyata istrinya sudah masak dan dihidangkan. Ya, maka di sini fabda'u, makan aja dulu. Ya, sebelum kita sholat maghrib. Kan? Jangan sampai, kenapa kalau demikian? Waduh, masya Allah itu kan istrinya tadi masak enak banget itu kan, pas udah dihidangkan maghrib, Allahu Akbar, maghrib nih, datang maghrib. Ya. Mau makan dulu apa sholat dulu nih kan itu kan. Maka kata Rasul, fabda'u, makan aja dulu hidangan tadi. Kalau itu sudah dihidangkan, maka makan dulu. Qabla an tusallu al-maghrib, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Supaya apa? Supaya sholat kita khusyuk. Coba nanti, wah istri kita udah masak apa, tempe goreng itu kan misalnya kan, spaghetti misalnya disiapkan, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ingat Allah, tapi bar ya udah bubar. Ingatnya apa tadi? Yang sudah dihidangkan, ya kan? Ikan goreng yang itu udah ini kan. Nanti akhirnya masya Allah, sholatnya akhirnya nggak khusyuk. Yang dipikirkan bukan menghadirkan Allah, akan tetapi menghadirkan makanan yang ada dalam diri kita. Nah ini kan, makanya makan aja dulu. Nah ini kan, ingat-ingat tuh, ya. Makanya ibu-ibu nih bu, kalau udah mau waktu sholat, lebih baik menghidangkan dulu atau jangan hidangkan? Jangan hidangin dulu, biarin baik dipanci gitu kan. Biarin baik, habis masak udah biarin baik. Masaknya dari pagi. Oh masaknya dari pagi. Oh iya, berarti jangan dihidangin dulu kan. Udah diingetin. Diingetin, umpetin dulu. Tapi kalau memang itu sudah dihidangkan, maka fabda'u. Ya maka santap aja dulu, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, ya. Sama, ya ini sebagai padanan semuanya ya kan. Jadi sebelum kita sholat ya kita makan dulu, ya. Jangan makannya ntar aja deh, habis sholat. Nah takutnya waktu kita sholat ingat makan. Badannya mah di sini, pikirannya di rumah. Pikirannya lagi duduk nyantai enak. Nah ini masya Allah, ini kan.
Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Kalau demikian, maka akan mengurangi kekhusyuan. Kalau nggak dimakan dulu. Tapi kalau sudah dimakan, wah sholatnya ntar dulu deh. Kekenyangan gitu kan? Itu kekenyangan. Nah ya jangan kenyang-kenyang, yang penting makan dulu. Seperlunya baru kita melaksanakan sholat. Paham itu ya? Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi sholati falam yakhsa wa lam yamsah al-hasa fa inna rahmata tuwajjihuhu." Ya. Ketika seorang dari kalian, dari kita itu untuk melaksanakan berdiri untuk melaksanakan sholat, falyamsah al-hasa, maka janganlah mengusap kerikil-kerikil yang menempel di kening kita. Itu ketika kita sholat sujud kan ada kerikil nih, ya, maka jangan diusap, biarin baik. Kalau gatal, ya, kan nggak gatal itu kan. Ya pokoknya yang pertama, kalau ada kita lagi sholat, fa idza qama ahadukum, ketika salah satu dari kita itu atau kita melaksanakan sholat, kemudian ada kerikil nempel di badan kita, jidat kita, maka fala yamsah, maka jangan diusap. Ya. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajjuhu, ya. Karena rahmat Allah itu apa itu? Iya, selalu bersamanya, ya. Itu jadi rahmat Allah selalu bersamanya. Jadi rahmat Allah itu selalu bersamanya, ya. Maka berarti kerikil-kerikil yang menempel di dalam jidat kita lah, katakanlah, ketika kita sujud berarti merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masya Allah. Nah, maka harus banyakin kerikil di sini, kan gitu kan? Ya nggak begitu kali. Maksudnya ketika kita sholat, kemudian kita sujud kok ada kerikil atau debu-debu yang nempel, ini biarin baik, biarkan saja, tidak usah tidak diusap, ya. Karena apa? Fa inna rahmata tuwajjihu, karena rahmat Allah itu selalu bersamanya. Artinya apa? Rahmat Allah itu selalu bersama pada kerikil-kerikil tadi. Berarti kerikil yang menempel pada diri kita ini adalah manfaat bagi kita. Nanti insya Allah akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Apa itu? Tadi kan kerikil, apabila kalau ada hewan kecil itu kayak semut atau kalau memang hewan itu membahayakan, ya bunuh saja nggak apa-apa. Atau diusir kan? Kan itu. Kalau diusir kan, kalau misalnya nyamuk kan, ya misalnya nggak apa-apa, boleh, ya kan? Kalau itu kan berarti bukan kerikil gitu kan. Itu bahkan boleh membunuh. Kalau semut ya kita buang saja. Ada. Ya, tapi kalau ada kerikil atau debu yang nempel di dalam tubuh kita, khususnya pada bagian muka, ketika kita sujud, maka biarkan saja. Tidak usah diusap. Enggak usah diusapnya. Di sini rawahul khamsah bisnis rawahu Ahmad wahidatan auda, atau ya ini ya, atau kalau kita misalnya tidak mengusapnya, kita wahidatan, usap sekali saja, ya, usap sekali saja. Yang pertama jangan diusap, ya kan? Yang kedua boleh diusap tapi sekali saja, ya. Kalau nanti ada nempel lagi ya biarkan saja. Auda, tinggalkan, artinya jangan diusap. Nah, jadi boleh diusap tapi sekali saja, wahidatan, ya, udah. Nah, kecuali kerikilnya gede banget kan, nggak mungkin ya, ya enggak. Mungkin ya lagi sholat kerikilnya nempel gede banget. Apa itu? Batu itu kan. Jadi kerikil kecil ya, jadi. Telepon di sini, wah dimakan ufron. Jadi yang wahidatan ini boleh diusap tapi sekali saja, auda, atau tinggalkan, jangan diusap. Nah ini paham ya, ketika kita sholat ya.
Tapi kalau ada hewan yang menempel ya tentunya boleh diusap atau di apa namanya, diusir lah. Kalau dalam melaksanakan tiba-tiba gatel, Ustaz. Nah, gatel itu kalau kita usap sekali itu membatalkan sholat nggak, Ustaz? Enggak. 3 kali, Ustaz. Jadi apa artinya? Kalau menurut Imam Syafi'i, gerak 3 kali bermualah dalam satu rukun itu membatalkan. Dalam satu rukun misalnya Allahu Akbar berdiri kan, rukun berdiri. Kemudian kita garuk-garuk. 1, 2, 3. Nah ini berarti membatalkan. Kan itu kan. Tapi mualah ya, mualah itu dalam satu rukun, gitu kan. Tapi ada beberapa mazhab yang lain tidak membatalkan. Ya, seperti Imam Maliki itu tidak membatalkan. Imam Hanafi, Allahu Akbar garuk-garuk 1000 kali enggak batalkan. Nah, itu kan. Nah, makanya Al-Imam Nawawi itu kalau misalnya kita Allahu Akbar gatal, cukup begini aja. Ini walaupun berkali-kali enggak, yang penting enggak gerak begini, ya. Jadi gini, terserah kita mau ngikutnya siapa misalnya kan. Kita misalnya mengikuti Imam Syafi'i, berarti ya harus mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita ikut Imam Hanafi, ya ikut Imam Hanafi, kan itu kan. Itu Imam Maliki, ya monggo silakan. Yang penting kita punya ada ajarannya, ada pijakannya, ya. Mau, yang penting jangan ikut Imam Samudra. Kan gitu kan ya. Jadi tapi kalau misalnya nih Bapak, misalnya Pak Taufik misalnya Allahu Akbar berdiri kan, gatel kan, kemudian ruku begini lagi, itu berarti kan bukan satu rukun. Kan itu kan, walaupun 10 kali karena rukunnya berbeda-beda nggak apa-apa. Yang membatalkan itu dalam satu rukun. Ya, misalnya dalam satu membaca Fatihah sampai surat itu kan, nah itu nggak boleh mualah, minimal 2 kali. Nah itu kan, minimal dua kali. Paham itu ya? Kalau nanti misalnya garukinya ketika ruku, ya nggak apa-apa. Ketika garukinya ketika i'tidal, ya nggak apa-apa, tambah lagi. Garukinya lagi sujud, nggak apa-apa, kalau saking katelnya gede banget kan, nggak cukup 2 kali, 3 kali, ya boleh-boleh saja. Asalkan tidak mualah dalam satu rukun. Apanya maksudnya? Yang mana itu? Ya boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja asalkan tidak langsung, ya kan? Misalnya organ vitalnya Bapak gatel misalnya kan, ngomong aja gitu kan, ini kan fikih, jadi kan, ya boleh digaruk. Yang penting tidak menyentuh langsung, kan begitu kan? Oh lagi ini masukin ke celana, ya, itu batal, kan itu kan? Sensitif, ngomong aja begitu kan? Nah, ini biasa nih, udah biasa begitu. Paham itu ya? Paham ya itu ya? Ya. Wa fi sahih an apa ini? Mu'akib ya nahwuhu bi ghairi ta'lil ini. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Aisyah radhiyallahu anhu qalat, sa'altu, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalat, tentang menoleh-noleh ketika sholat. Nah, jadi Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh ketika sholat. Maka apa jawab Rasulullah? Faqala huwa ikhtilasun yahtalisu asyaitan min sholatil abdi. Kalau di sini artinya huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan, itu adalah godaan atau godaan setan, atau bisa diartikan apa namanya, copetan, atau misalnya setan itu nyopet kan, itu kan. Jadi menyopet orang yang lagi sholat, ya kan, menyopet orang lagi sholat gitu kan, supaya dia menoleh kan, itu kan, noleh itu ada situ. Nah,
Jadi menurut Rasulullah, orang yang sholat lah kok menoleh, bahwa tolehan itu adalah ikhtilasun. Ya, itu adalah godaan. Ya, godaan dari setan, di mana setan itu menggoda terus. Makanya ketika orang sholat itu, setan itu menggoda. Bukannya setan itu jauh dari kita, tidak. Ya gitu. Bahkan setan itu datang menggoda. Yang tadinya nggak ingat jadi ingat. Akhirnya menoleh, Allahu Akbar. Itu loh di sana. Akhirnya noleh. Ya. Maka kata Rasulullah bahwa menoleh ketika sholat itu adalah ikhtilasun yaktarizu syaitan min sholatil abdi. Jadi godaan setan, di mana setan itu menggoda sholatnya hamba atau seseorang. Ya. Maka jangan dihiraukan. Maka di sini berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh. Di hadis ini berarti ketika kita sholat tidak boleh kita menoleh. Ini ya. Yang berbicara kan kemarin ya, berbicara tidak boleh. Ya, makanya Rasulullah mencegah orang yang sholat kemudian berbicara. Ya, hafidhu sholawat, ya, hafidhu adi sholawati wa sholatil wusta. Itu kan kemarin ya, jagalah sholatmu. Jagalah sholat kita jaga supaya sholat kita tidak batal. Di antara yang membatalkan adalah kita ngobrol, ya kan? Kemudian kita noleh. Ya kadang-kadang ada aja orang itu yang nggak ngerti tentang rukun syarat sahnya sholat atau rukun-rukunnya sholat, kadang-kadang noleh saja. Allahu Akbar. Nah itu noleh termasuk. Nah tolehan itulah setan itu lagi goda. Ikhtilasun yaktarizu syaitan. Nah jadi setannya. Paham itu ya? Iyyaka wal iltifatu fi sholat. Maka hindarilah ya menoleh ketika sholat. Maka hindarilah, artinya apa? Jangan sampai ketika kita sholat itu ada gerakan menoleh. Nah, itu ya. Kenapa di sini? Fa innahu halakatun. Karena menoleh di dalam sholat itu adalah halakah. Halakah itu berarti binasa, kerusakan. Berarti sholatnya rusak, khusyuknya terganggu. Ya, udah sholatnya rusak, kemudian apalagi khusyuknya terganggu. Nah ini makanya tidak boleh ketika kita sholat maka menoleh-noleh ke sana sini. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Apabila tidak maka apa di sini? Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Apabila ya di sini fa in kana la budda, apabila terpaksa, bisa juga yang terpaksa ya. Fa fit tatawwu boleh ketika kita sholat sunnah. Nah, jadi kalau lagi terpaksa, ketika kita lagi sholat sunnah, diperbolehkan untuk menoleh. Nah itu, paham ya? Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Ketika terpaksa di dalam sholat sunnah, maka diperbolehkan untuk menoleh. Tapi dalam sholat wajib tidak dianjurkan untuk kita menoleh kanan kiri atau ke atas. Nah itu nggak boleh. Ya. Karena sangat tidak dianjurkan di dalam keterangan hadis ini, ya. Maka dijaga, karena hal yang demikian itu bisa merusak daripada sholat kita, ya. Bisa merusak dari rukunnya, bisa juga mengganggu dari kekhusyuan kita ketika kita sholat, ya. Wa an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsutanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamaihi." Idza kana ahadukum fi shalat, ketika salah satu di antara kalian itu sedang salat, fa innahu yunaji rabbah, maka seseorang itu ketika salat itu sedang apa? Yunaji rabbah, sedang berkomunikasi, sedang berbisik dengan Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Jadi orang yang lagi sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang zikir kepada Allah, itu sholat. Ya, makanya sholat itu secara bahasa diartikan doa. Maka gerakan dan ucapan-ucapan di dalam sholat itu sedang munajat kepada Allah. Allahu Akbar. Ya.
dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sedang munajat, ya. Kemudian doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh, doa. Rabbighfirli warhamni wajburni, doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang lainnya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sedang doa. Sampai kita salam, itu adalah bermunajat kepada Allah. Ya. Maka di sini fala yabsutunna, maka janganlah kalian meludah, ya, janganlah kalian meludah baina yadaihi, ke depan, nggak boleh ketika kita lagi sholat kemudian kita meludah ke depan. Wala an yaminihi, dan juga tidak boleh meludah ke kanan, ya kan. Walakin an shimalihi, akan tetapi diperbolehkan. Kalau misalnya kita terpaksa meludah, meludahlah ke kiri. Yaitu di mana? Di bawah telapak kaki. Ya, di bawah telapak kaki. Kalau dulu di zaman Rasul kan masjidnya bukan seperti ini, kan gitu kan? Bapak-bapak misalnya ibu-ibu mau meludah, nggak boleh ke depan atau mau boleh ke kanan. Ludahlah samping kiri, ya, samping kiri, kemudian mulai ke kiri, kemudian ditaruh di bawah kaki. Nah, di telapak kaki. Kira-kira bisa nggak? Berarti kakinya angkat dulu, kemudian udah di bawah kaki, di bawah kaki. Ya. Tapi di sini nggak mungkin, karena masjid musola kita sudah modern, gitu kan, pakai karpet, gitu kan, pakai karpet, pakai keramik, nggak mungkin kita meludah. Ya. Muttafaqun alaih. Ya. Wa fi riwayatin, ya, au tahta qadamaihi, yaitu dalam suatu riwayat yang lain lafadznya adalah au tahta qadamihi, yaitu di bawah telapak kaki. Ini ya. Jadi nggak boleh tuh meludah ke kanan atau meludah ke kiri. Tapi bisa juga misalnya bapak-bapak misalnya habis makan, gitu kan, bisa juga kan? Habis makan atau minum masih ada sisa makanan dikit, ya kan? Kemana ini? Kalau ditelan dosa, bukan dosa, apa namanya, membatalkan, batal sholatnya. Atau bapak-bapak misalnya habis minum teh manis, kemudian masih ada bekasnya, ya kan? Nah, ada manisnya kan, atau asam-asam dikit, gitu kan? Ada sepet-sepet, gitu kan? Nah, kalau dimakan sisa-sisa, gitu kan, tadi habis makan sate, kemudian ada di sela-sela gigi, gitu kan? Nah, itu kan. Nah, ini bagaimana ini, gitu kan? Kalau dimakan itu berarti kita membatalkan sholat, ditelan nih, batalin sholat. Begitu juga minuman yang tadi manis, kemudian kita masuk ke dalam tubuh kita, maka batalin sholat. Maka boleh diludahkan, ya, diludahkan ke kiri, ya, ke kiri di rumah, sampai ada Pak Joko. Bagaimana? Boleh diambil, taruh di, ya, di badan atau di baju kita, kan gitu kan. Dan ludah kan nggak najis, kan itu kan. Ludah itu nggak najis. Diambil, taruh aja di sini, nggak apa-apa. Ya bisa juga, kan gitu kan. Jadi, nah, itu caranya ya. Jadi dilepeh saja, taruh di bagian kita lah, ya. Tapi jangan di baju orang, kan itu kan. Allahu Akbar, jangan ya, kan gitu kan. Wa anhu qala kana, apa itu? Kana apa itu? Hah? Oh, qiramun ya. Kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala la an-nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu li fi salati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana qiramu li Aisyah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya kan, ada tirai, ya, tirainya Aisyah yang menutupi, ya, satarat bihi janiba baitiha, yang menutupi pinggir rumahnya. Nah, jadi ada tirai, ya, apa tuh namanya?
kelambu ya, yang menutupi pinggir rumahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Siti Aisyah, "Amiti anna kiramaki hada." Singkirkanlah ya, singkirkanlah tirai ya, tiraimu ini. Fa innahu la tazalu, karena tirai itu selalu mengganggu ya. Karena tirai itu selalu, atau gambar-gambar yang ada di tirai itu selalu mengganggu dalam sholatku, atau menggangguku ketika sholat, di dalam sholatku, kata Nabi. Jadi nggak boleh. Artinya di situ ketika kita sholat itu nggak boleh ada gambar-gambar atau baju-baju yang motif-motif gitu kan. Apalagi tulisan caleg gitu kan, coblos aku, gitu kan. Nah, itu nggak boleh berarti. Karena tadi Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan tirai, ya kan? Tirai itu mungkin bermotif, ya. Karena apa kata Rasul? Tiraimu itu mengganggu aku ketika aku sedang sholat. Nah, maka ingat-ingat nih, kita lagi sholat, jangan sampai di belakangnya ada tulisan. Kemarin beberapa pertemuan lalu saya sampaikan kan. Karena itu bisa mengganggu ketika sholat, mengganggu kekhusyuan. Ya, kalau bisa lagi sholat ya kita pakainya yang polos saja lah. Nah, tirai itu kan biasanya kayak batik kan gitu kan. Wah, Allahu Akbar. Wah, batik mana ini kan itu kan. Wah, itu kan bisa ganggu itu kan. Kan itu kan. Itu enggak ada tulisan. Ya. Belakangnya ada tulisan Allahu Akbar. Tulisannya macam-macam. Nah, ini berarti harus disingkirkan nih. Ya, hal-hal yang demikian jangan dipakai nih, baju atau dan sebagainya. Lebih bagusnya ya kita pakai baju yang polos. Kalau saja gitu Ustaz, ada bermotif gitu. Ya, itu bisa juga mengganggu, gitu kan? Bisa juga mengganggu kan? Allahu Akbar, motif, cakep amat ini motifnya. Ya, iya. Hah? Bisa dipakai ya? Ya boleh dipakai aja sih. Tapi kalau mengganggu ya jangan. Tapi sekarang mah motif semuanya, gitu kan? Coba kalau ke masjid-masjid itu karpetnya motif batik-batik semua. Ya, misalnya ke Al-Jabar itu kan, itu motif kembang-kembang gitu kan. Allahu Akbar, nggak khusyuk kepada Allah, nggak hadirkan Allah, tapi ngitung gitu kan. Nah, ini cakep amat ini ya, kan gitu kan. Nah, ini Masya Allah. Maka itu kata Rasulullah, disingkirkan kalau bisa. Berarti harus polos gitu kan. Ketika kita sholat ya jangan ada yang mengganggu hal demikian. Ya. Wattafaqu ala hadithiha fi qissati an bijanihi Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhatni an sholati. Artinya dan ini menurut apa namanya Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim bersepakat dalam hadis tadi tentang kisah yang di atas, yaitu an bijanihi an bijanibihi ya Abi Jahmin an bijaniyah. Oh ya, ini tulisannya kurang, udah lama jadinya. An bijaniyah Abi Jahim, yaitu kain yang apa itu bermotif ya, yang dihadirkan. Oh, yang dihadiahkan ya. Ya, jadi kisahnya Abi Jahim yang diberikan kain yang dihadiahkan kepadanya, dan hal ini tentunya adalah bisa mengganggu dari sholatnya, maka tidak boleh dipakai. Seharusnya jangan dipakai. Nah, jadi sholat dengan yang polos-polos saja lah, karena kalau nggak polos tadi bisa mengganggu kekhusyuan. Ya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini agak buruk, bahwa diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarhum ila samai fi sholati aw la tarji'u ilaihim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencegah ya satu kaum itu ketika sholat itu memandangnya ke atas. Ketika sholat memandang ke atas itu nggak boleh. Aw la tarji'u ilaihim, atau jangan mengulangi lagi, ya, jangan ulangi lagi Allahu Akbar memandangnya ke atas. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi ketika kita sholat nggak boleh kita memandang
ke atas. Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi Rasulullah mencegah suatu kaum yang sholatnya memandang ke atas. Nah, ini jangan berarti. Karena hal demikian bisa mengurangi kekhusyuan. Ya, jadi kemana sih? Yaitu ke arah sujud. Ya, kalau dalam beberapa kitab fikih itu seperti Fathul Mu'in misalnya kan, ketika kita sholat pandanglah ke tempat sujud. Jangan memandang ke atas. Ini. Karena apa? Ini dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadrati ta'am. Ya, salat itu tidak sempurna, ya. Atau sholat tidak sempurna yang dilaksanakan di sanding atau makanan yang dihidangkan. Jadi tidak sempurna sholat seseorang yang sholatnya di samping makanan yang telah dihidangkan. Nah, ini kan, ini lagi ada makanan kemudian sampingnya sholat Allahu Akbar. Nah, itu tidak sempurna sholatnya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa nggak sempurna? Allahu Akbar, tercium aromanya. Allahu Akbar, wah, tercium aroma sate, kan? Tercium aroma ikan bakar, ayam goreng, gitu kan? Nah, makanya lah sholat nggak sempurna, ya. Jadi sholatnya nggak sempurna, ya. Wala huwa yudafiul akhbathan. Juga tidak boleh kita sholat itu menahan, ya, menahan kencing dan BAB, ya, dua hadas itu nggak boleh. Allahu Akbar, kepengen kencing banget ditahan, nah itu nggak boleh. Jadi sholatnya nggak sempurna. Sah nggak? Sah, tapi nggak sempurna. Allahu Akbar, baru mau satu rakaat, ini perut mulus banget gitu kan, ditahan sampai akhir, la sholata, nggak sempurna sholat, ya. Sah nggak? Sah, tapi sholatnya nggak sempurna. Dalam fikih itu hukumnya makruh, ya. Dalam fikih itu hukumnya makruh. Orang yang sholat menahan air kencing, ya, mau kencing atau BAB, maka hukumnya makruh. Maka lebih baik dibatalkan kemudian dikeluarin dulu, nah, dilepaskan dulu, dibuang dulu, baru setelah itu toharo lagi, wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Nah, jadi yang pertama tidak sempurna sholatnya ketika kita sholat di samping atau di sanding atau di hadapan makanan yang sudah disajikan. Yang kedua, sholat itu tidak sempurna ketika kita menahan dua hadas, yaitu pengen kencing atau BAB, ya, pengen buang hajat, ya. Paham sampai sini, ya? Paham sampai sini? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tatha'ubu minasyaiton, ya. Jadi at-tatha'ubu minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Ya. At-tatha'ubu minasyaiton, ya. Menguap itu adalah syaitan. At-tatha'ubu minasyaiton, menguap itu adalah dari setan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, nguap, wah, itu adalah minasyaiton, dari setan, artinya godaan setan, ya. Jadi orang menguap itu adalah godaan setan. Orang lagi ngantuk, Allahu Akbar, ngantuk, wah, ya, dibuka mulutnya. Nah, maka bagaimana? Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim, ya. Ketika salah satu di antara kalian ingin menguap, falyaqdim, maka tahanlah, ya, mastata'a, semampunya. Allahu Akbar, ya. Yang nguap maka agak kali kan, ya. Allahu Akbar, pengen nguap ditahan aja. Atau kalau kita misalnya menguap, ya, itu harus ditahan dengan tangan kiri, ya, tangan kiri, ya, sama, ya. Kalau bersin kan kadang-kadang tidak dihindari, tidak bisa dihindari, ya kan, ya. Bahkan kalau bersin itu kalau ditahan gimana?
susah kan? Maka tutup aja. Tapi kalau menguap, nah, sebisa mungkin kita itu menahan supaya ketika lagi sholat tidak menguap. Ya, jadi tahan. Karena apa? At-tafa'ubu minasyaiton, bahwa menguap itu adalah dari syaitan. Maka hindarilah ketika kita sedang sholat, kemudian kita pengen menguap. Ya, paham tuh sampai sini? Paham ya? Nah, itulah hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk supaya sholat kita khusyuk. Ya. Kemudian di dalam beberapa fikih, ya, dalam kitab Fathul Mu'in itu ada yang membantu kita sholat kita khusyuk. Apa yang pertama adalah mengerti arti atau makna dari apa yang kita baca. Nah, itu kan. Minimalnya nggak usah berkata-berkata. Oh, saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya kan ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon kepada Allah. Nah, ketika misalnya doa i'tidal, doa tasbih, doa di antara dua sujud, kemudian kita tasyahud awal, tasyahud akhir, minimal kita mengerti secara global artinya itu. Walaupun kita tidak ngerti misalnya dari satu kata per kata, minimal kita mengerti secara globalnya. Itu salah satu untuk al-hath, ya, memotivasi supaya kita sholatnya khusyuk, yaitu apa yang kita baca itu kita mengerti. Nah, itu ya. Mungkin ngerti ya, Allahu Akbar, hati kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu ya kita terjemahkan, tidak ada yang besar kecuali Allah, kan gitu kan? Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Dunia ini besar, ya kan? Saya ini tidak ada apa-apanya, bisa diterjemahkan begitu, ya. Tapi hati kita jangan ngomong Allahu Akbar, kita ngomong Allah Maha Besar, jangan. Ya, tapi hati kita menerjemahkan supaya apa? Sholat kita itu bisa khusyuk. Ya, karena sholat khusyuk ini akan menjadikan seseorang itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, tanda-tanda orang yang khusyuk itu sholatnya, maka sholat itu bisa mencegah diri kita dari hal-hal perbuatan yang mungkar sekecil apapun. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar. Selama ini saya sholat kok maksiat terus. Selama ini kita sholat kok rumah tangganya kok berantem mulu, misalnya kan. Selama ini kita sholat kok begini terus, nggak tenang dan sebagainya. Mungkin ada salah, kurang benar di situ sholat kita. Mungkin sholat kita kurang khusyuk. Ya, itu ya. Maka sholat yang khusyuk ini akan menjadikan diri seseorang itu menjadikan berdampak pada kehidupan yang positif dan akan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Yaitu tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sholat kita bisa khusyuk. Ya, kemarin ada satu hadis yang waktu bab sutro, ya, saya salah menerangkannya di hadis yang keempat, ya, bahwa yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW yang membatalkan yaqta'u sholatul rajul muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlul muakhiratur rajul. Ya, misalnya artinya apa? Yang bisa memutus, ya, bisa membatalkan sholatnya seseorang itu ketika tidak ada apa-apa di depannya atau di hadapannya, itu kan. Jadi yang bisa membatalkan sholat itu apa sih? Apa yang membatalkan sholat itu? Yang pertama adalah perempuan. Jadi bukan, kemarin kan saya terangkan perempuan itu menjadi sutro, ya. Tapi perempuan yang membatalkan, kemudian himar, kemudian anjing yang berwarna hitam, yaitu yang disebut dengan setan. Itulah yang membatalkan sholat. Ya, jadi ketika sholat kita melaksanakan sholat, kemudian di depannya tidak ada apa-apa, tidak ada sutro, yang membatalkan sholat itu satu adalah perempuan, yang kedua himar, yang ketiganya adalah anjing
yang hitam tadi. Ya, jadi yang membatalkan sholat. Ya bisa juga batal secara tidak rukun, tidak batal dohirnya, mungkin batal ketika batinnya. Allahu Akbar, ada perempuan lewat, gitu kan? Khusyuknya terganggu, gitu kan? Allahu Akbar, ada himar. Nah, kemudian ada setan dan sebagainya. Nah, itu yang mengganggu daripada kekhusyuan daripada sholat. Ya, paham itu ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, moga. Makan dari Ustaz. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kan makannya sudah siap Ustaz. Lalu maghrib, ini yang lebih baik sholat dulu atau makan? Nah, beda ketika kita puasa. Ya, ketika kita puasa, maka disunahkan untuk takjilul fitri. Takjilul fitri itu adalah membatalkan puasa kita. Jadi kita makan dulu, kan itu kan? Paham kan? Ya sama tadi sebenarnya kan. Ya, jadi makan dulu. Jadi batalkan dulu puasanya, ya. Ya makan aja dulu, ya kan? Baru kita sholat. Oh biasanya tajil dikit kurma dulu misalnya kan. Allah misalnya sudah maghrib kemudian kita batalkan dengan minum 1 gelas atau makan kurma kemudian sholat. Kalau memang itu sudah kenyang dan makanan-makanan itu mungkin tidak akan mengganggu sholatnya, ya lebih baik. Kalau nggak mengganggu ya sholat aja nggak apa-apa. Tapi dimungkinkan karena kita masih lapar, lebih baik makan dulu. Kan gitu kan? Gimana? Masih pada sholat dulu, makan dulu. Takjil dulu yang pasti itu, takjil dulu, dibatalkan dulu. Tapi kalau mau makan dulu ya silakan, gitu kan? Kalau memang dimungkinkan sholat kok ingat makanan, kan itu kan? Lebih baik makan ingat sholat apa sholat ingat makan? Bu, lebih baik mana Bu? Makan ingat sholat, sholat ingat makan? Oh, makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Gimana Pak De? Sholat ingat Allah. Sholat ingat Allah. Ustaz, Ya. ini udah balik lagi sebentar Pak Ustaz, kita makannya lama gimana? Ya makanya jangan lama-lama. Ya gitu kan. Ya itu mah kondisional gitu kan. Untuk makan itu barangkali kita bisa menata waktu kita. Mana ya ya sholatnya dipercepat nggak apa-apa kan gitu kan. Jadi gitu ya. Ya terserah itu mah ya. Itu terserah mau makan dulu, mau sholat dulu. Kalau memang sholatnya terganggu ya lebih baik makan dulu. Kan gitu kan. Sholatnya di jama takhir. Nanti pas sahur berarti kan. Kan itu ya. Baik itu saja karena sudah waktu Isya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi motivasi untuk kita melaksanakan sholat lebih khusyuk lagi dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.